tidak sempurna. Itu hanya bayangan saja. Itu hanya bayangan saja, saudara. Kalau kita lanjutkan lagi kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Manusia yang sudah mempersembahkan korban itu balik lagi, datang lagi, mempersembahkan lagi, karena dia tahu dia ketemu melakukan dosa lagi. Dan agar dosanya bisa dihapuskan dan merasa puas, ini aku bawa duitku lagi, beli lagi, saudara. Aku persembahkan lagi. Dan yang di sisi lain, aku tambah frustasi. Yang pertama tidak punya duit, yang kedua salah lagi, mau dibayar pakai apa? Bunuh diri. Tidak ketemu dengan keselamatan itu sendiri. Merasa dirinya tidak mempunyai harapan, saudara. Mungkinkah saat ini saudara ketemu orang yang memang merasa dirinya sudah tidak mempunyai harapan lagi? Karena saudara melihat bahwa orang itu hidup di dalam kegelapan dan dia menyadari akan dosanya. Dan dia tidak tahu mau pergi kemana. Lebih baik aku bunuh diri. Bawa dia kepada Yesus. Yesus tidak perlu dia bayar. Yesus sudah membayar dosa orang tersebut. Agar orang tersebut bisa diselamatkan. Dan diberikan satu harapan baru. Tidak dimanipulasi. Manusia tidak bisa mengampuni. Tetapi Yesus yang mengampuni, saudara. Luar biasa sebetulnya. Saya melihat jika saudara menyakiti saya begitu rupa, mungkin saya tidak bisa mengampuni saudara. Tetapi Yesus, jika saudara datang dengan tulus, akan diampuni, akan dijadikan baru, saudara. Jika dengan tulus, bukan dengan merasa, oh kan aku tahu firman Tuhan berkata kalau aku berdosa kan datang kepada Tuhan diampuni, saudara. Itu hati saudara tidak tulus. Itu hati saudara tidak tulus. Artinya hati saudara bermain dengan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan akan mengampuni aku. Tapi Tuhan juga tahu kalau saudara bermain dengan Tuhan. Ya. Saudara bermain dengan Tuhan, hati-hati, saudara. Saudara ketemu dengan manusia yang demikian, hati-hati. Katanya Tuhan itu Maha Pengasih. Kan saya mau berbuat dosa dulu, nanti saya balik lagi. Tidak demikian caranya. Tidak demikian caranya. Jadi ada yang ketika saudara, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Dengan korban-korban itu yang terus-menerus dilakukan, saudara. Sebetulnya kamu Yusika itu orang berdosa. Kamu itu Pak Titus, Ibu Dewi dan siapapun di sini orang berdosa. Orang berdosa, saudara. Tidak akan menyelesaikan dosamu sampai kamu mati mempersembahkan korban itu, saudara. Tapi seringkali justru ada orang yang suka mengingat dosa seseorang yang sudah dilupakan karena di dalam Yesus. Dicungkil kembali agar orang itu merasa bersalah, saudara. Silakan, saudara. Tidak dikuatkan untuk terus maju kepada Kristus, tapi kamu, dulu kamu itu masa mudamu demikian ya. Ingat kamu, Yesus sudah hapuskan dosa orang itu, saudara. Dan orang itu sudah bekerja dipakai oleh Tuhan. Justru ada orang yang demikian. Cemburu tidak suka, justru mengingat karena orang itu tahu dosanya yang lalu, dicungkil lagi, saudara. Aduh. Ada orang-orang yang demikian. Jangan saudara lakukan jika saudara ketemu dengan firman Tuhan yang benar. Saya dan saudara diajak untuk saling mendorong, membawa diri kita kepada Kristus. What can we do sebetulnya? Satu, saya sudah tidak bisa mengampuni dosa manusia. Kedua, saya suka mengungkit dosa manusia. Agar manusia merasa dirinya tambah terkapar. Tambah tidak mempunyai harapan, saudara. Is that you? Tidak dengan Tuhan Yesus. Tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Justru karena dosa saya yang begitu kecil, dosa saudara yang begitu kecil, tidak ada yang bisa menolong. Bahkan dengan korban saudara akan berikan, tidak akan menyelamatkan saudara. Dia mau mati untuk kita, saudara. Don't do that. Don't do that, saudara. Keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Segala persembahan yang dilakukan oleh orang Israel itu tidak akan menghapuskan dosa mereka. Tidak akan dihapuskan oleh mereka. Dan jika saat ini orang Israel, orang Yahudi masih melakukan korban, itu juga tidak akan menghapuskan dosa mereka. Kenapa oleh firman Tuhan saat ini Israel dipotong oleh Tuhan?
mereka melakukan dengan sistemnya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan di dalam Yesus Kristus. Untuk percaya kepada Mesias mereka sendiri sebetulnya, Yesus yang sudah dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Mata mereka saat ini buta. Doakan agar orang-orang Israel itu tercelik matanya untuk melihat Mesias yang sudah dilahirkan, yang sudah mereka bunuh sendiri. Dan saat ini yang mengasihi saya dan saudara, bukan umat pilihannya, yang dipilih untuk diselamatkan, saudara. Doakan mereka dan saudara akan diberkati. Doakan orang-orang pilihan Tuhan saat ini yang jauh tersesat. Saudara akan merasakan berkatnya, saudara. Dan yang berikutnya kita boleh membaca. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kembali sebetulnya, nubuatan itu sudah terjadi sebelum Yesus lahir. Korban-korban ini tidak akan membuat Allah senang, karena hidupnya tetap di dalam dosa. Dan korban-korban itu tidak akan menyempurnakan dosa mereka. Tetapi Allah sendiri sebetulnya sudah menyediakan tubuh seseorang yang akan dikorbankan, yaitu Yesus. Tetapi mereka tidak bisa melihat itu juga, orang Israel. Firman Tuhan datang kepada Israel, tapi Israel tidak bisa melihat firman Tuhan. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, Allah tidak berkenan. Lalu Yesus berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku yang hidup. Dan di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Meskipun hal-hal itu sendiri dipersembahkan menurut hukum Taurat, tetapi Tuhan tidak menghendaki karena itu tidak menyempurnakan dosa mereka. Saudara. Sebetulnya kembali hukum Taurat itu untuk menunjukkan apapun usaha kamu itu tidak akan bisa diselamatkan dengan perbuatanmu, karena kamu sudah ada di dalam dosa. Saudara merasa, jika saudara bisa menyanyi di sini, merasa dosa saudara diampuni, saudara. Jika saya bisa berbicara di sini, merasa saya istimewa di hadapan Tuhan dan diampuni. Dan jika saudara rajin di dapur, saudara merasa itu saudara mau membayar dosa saudara. Pekerjaan-pekerjaan tersebut indah, tetapi tidak menggantikan itu semua. Tidak menggantikan itu semua. Jangan kalau saudara berbuat dosa dan mau ke gereja dengan membayar dosa saudara dengan perpuluhan atau persembahan. Itu pengucapan syukur saudara, karena saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi itu bukan untuk membayar dosa saudara. Saudara tidak bisa membayar dosa saudara. Tidak terbayar lagi dengan hidup saudara, karena saudara sudah berdosa. Sudah berdosa, mau menyelamatkan orang berdosa ya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Yesus itulah yang bisa menyelamatkan saudara dan manusia lain yang saudara juga perlu bawa dan tunjukkan. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Di dalam Yesus itu ada pengampunan. Dan di dalam Yesus itu ada satu lembaran hidup baru yang disediakan. Ada satu lembaran hidup baru yang disediakan. Di atas ia berkata, ayat 8, di atas korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku, Yesus berkata, datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Yang pertama ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali, saudara. Satu kali. Tidak perlu berulang kali. Tidak perlu bertahun-tahun selama saudara hidup 70 tahun, 70 kali, bahkan lebih saudara. Tidak. Yesus melakukannya sekali.